Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat bersyukur hari ini saya bisa membawakan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan yang kembali Engkau berikan bagi kami. Kini kami bisa hadir, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang membawakan firman, sehingga apa yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa kiranya Roh Kudus bekerja atas kami, sehingga firman ini bisa menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes. Kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes, pasalnya yang kelima. Satu Yohanes 5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah, serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidaklah berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kiranya kita yang tidak hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu Saudara, surat 1 Yohanes ini dituliskan Yohanes kepada jemaat di Efesus dan sekitarnya. Karena adanya para pengajar-pengajar sesat yang menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah. Ajaran ini juga akhirnya membawa pada permasalahan lain. Karena jemaat diajarkan bahwa Yesus bukanlah anak Allah, mereka jadi ragu akan hidup kekal yang telah dijanjikan kepada mereka melalui Yesus Kristus. Orang-orang percaya di Efesus dan sekitarnya ragu kalau mereka akan diselamatkan. Mereka mengalami kekhawatiran di dalam diri mereka akan nasib mereka ketika mereka mati nanti. Karena masalah ini, Yohanes kemudian menulis surat ini untuk kembali meluruskan bahwa sungguh Yesus adalah anak Allah. Dan pengorbanannya yang akan menyelamatkan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayatnya yang pertama. Di sini Yohanes menentang ajaran sesat yang menyatakan bahwa Yesus bukanlah anak Allah. Secara terang-terangan, Yohanes menegaskan bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias. Dialah yang diurapi, yang diutus oleh Allah untuk menjadi penyelamat orang berdosa. Dan siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu berarti orang tersebut lahir dari Allah. Yohanes menulis dalam ayat 1a. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Menarik jika kita kemudian melihat versi dari ESV yang menerjemahkan ayat 1a ini seperti ini. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Kita lihat di sini bagaimana ESV telah menerjemahkan teks Yunani dengan sangat tepat. Di sini kita bisa melihat penggunaan kata Yunani untuk percaya digunakan dalam bentuk present tense dan kata Yunani untuk telah lahir dalam bentuk perfect tense. Ini berarti bahwa kita yang saat ini percaya disebabkan karena sebelumnya kita telah selesai dilahirkan di masa lampau. Hal yang penting juga adalah pernyataan bahwa orang percaya dilahirkan. Ini berarti lahir kembali bukanlah tindakan aktif dari manusia, melainkan tindakan aktif dari Allah yang melahirkan kita kembali. Lahir dari Allah di sini berarti mengalami kelahiran baru, yang merupakan anugerah dari Allah yang memampukan seseorang untuk percaya bahwa tidak ada juru selamat lain selain daripada Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara, menarik jika kita mau melihat konsep dilahirkan dari Allah ini. Seorang anak ketika dia dilahirkan, itu berarti dia bergabung menjadi anggota keluarga dari orang yang melahirkan dia. Konsep yang sama ini juga kita ketemukan dalam bagian ini.
Ketika kita dilahirkan dari Allah, ketika Allah berinisiatif untuk secara aktif melahirkan kita kembali, itu berarti kita menjadi anggota keluarga Allah. Kita menjadi anggota keluarga dari Allah. Status kita dalam keluarga Allah menjadi sama seperti Kristus yang merupakan anak Allah. Penting ketika kita menghadirkan faktor yang membentuk sebuah keluarga, yaitu kasih. Jika kita melihat di teks kita lagi, kita lihat ayatnya yang 1b. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Bapak Ibu Saudara, dari sini jelas ketika kita masuk menjadi anggota keluarga dari Allah, secara otomatis juga kita masuk dalam relasi kita dengan Allah, relasi kasih dengan Allah. Relasi inilah yang kemudian mendorong kita untuk mengasihi Allah dan melahirkan kita. Yang melahirkan kita dan juga mengasihi Dia yang juga lahir dari Allah. Kita lahir dari Allah berarti kita menjadi anak-anak Allah. Relasi kasih dengan Allah melalui Yesus Kristus ini kemudian mendorong kita untuk mengasihi anak-anak Allah. Mari kita lihat ayatnya yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara, mengasihi anak-anak Allah ini bukan hanya sekedar apa yang kita ucapkan, tetapi juga ada bukti atau tanda bahwa kita benar-benar mengasihi anak-anak Allah. Kita mengasihi anak-anak Allah ketika kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan koherensi yang menarik. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita pasti taat kepadanya. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita pasti melakukan perintah-perintah Allah. Bapak Ibu Saudara, salah satu contoh yang sangat menarik adalah kita bisa melihatnya dari kehidupan Paulus sebelum dia bertobat, atau saat itu masih bernama Saulus. Kehidupan Saulus mengakar kuat dalam keyakinan bahwa ketaatan pada hukum Taurat mampu menyelamatkan seseorang. Dia sangat menentang ajaran bahwa Yesus adalah Kristus yang diutus dari Allah, sehingga orang-orang Kristen dianiaya dan dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian suatu hari dia bertemu dengan Yesus Kristus. Dia mengalami kelahiran baru. Dia lahir dari Allah. Dia percaya bahwa Yesus memang Kristus. Dialah Mesias yang diurapi, yang diutus oleh Allah untuk menjadi penyelamat orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana Paulus menemukan kasih baru untuk Tuhan. Dan dia juga menemukan kasih baru bagi saudara-saudara seimannya. Bahkan dia memberikan sisa hidupnya untuk mengasihi Tuhan dan melayani saudara-saudaranya seiman. Berkaca dari kisah Paulus ini, kita bisa melihat bahwa kelahiran baru mentransformasi kehidupan seseorang. Ketika Paulus mengalami lahir baru melalui perjumpaannya langsung dengan Kristus, dia langsung berbalik 180 derajat. Perubahan total berubah dalam hidup Paulus. Saulus yang tadinya membenci Kristus berubah menjadi Paulus yang sangat mengasihi Kristus. Saulus yang tadinya melakukan hukum Taurat berubah menjadi Paulus yang taat dengan perintah Allah untuk menyebarkan kasih. Saulus tadinya yang membenci orang-orang Kristen, menganiaya dan menjebloskan mereka ke dalam penjara, berubah menjadi Paulus yang melayani orang-orang percaya dan bahkan membawa banyak orang untuk percaya kepada Kristus menjadi seorang Kristen. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita menarik. Sebuah kesaksian dari Zamperini. Kesaksiannya ini didokumentasikan dalam sebuah buku berjudul Unbroken. World War II, Story of Survival, Resilience, and Redemption. Mungkin kita juga pernah menonton kisahnya dari film berjudul Unbroken. Bapak Ibu Saudara, Louis Zamperini, dia merupakan mantan pelari Olimpiade yang ketika Perang Dunia Kedua pesawatnya terdampar di Oahu, Hawaii. Dia terombang-ambing sejauh 2000 mil dalam 47 hari dengan rakit penyelamat. Dan akhirnya dia dijemput oleh kapal perang Jepang. Dia ditawan oleh Jepang selama 2 tahun sisa perang. Dia kelaparan, dia disiksa,
dan secara mengerikan dia disiksa oleh para tentara Jepang. Ketika Zamperini pulang ke rumahnya, dia menyerah untuk mati. Bahkan dia memiliki sertifikat kematiannya sendiri yang ditandatangani oleh Presiden Roosevelt. Bahkan negaranya sendiri mengira bahwa dia telah mati. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Zamperini mengatakan bahwa dia meninggalkan Jepang pada tahun 1945 dengan kebencian di hatinya terhadap orang-orang yang menawannya, orang-orang yang menganiaya dia. Namun pada 1949 dia diselamatkan di salah satu pertemuan Billy Graham di Los Angeles. Dia mengalami lahir baru. Dia dilahirkan kembali. Zamperini bersaksi kepada teman-temannya, ada perubahan dalam hidup saya sehingga saya merasa memiliki kewajiban untuk melakukannya. Tugas itu adalah pergi kembali ke Jepang dan memberitahu mereka tentang kuasa penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Dan Zamperini melakukan hal itu. Dia diubahkan oleh kelahiran baru dan kemudian mengasihi orang-orang yang sebelumnya merupakan musuhnya. Kita lihat di sini sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Bagaimana kelahiran baru bisa merubah kebencian yang mendarah daging menjadi sebuah kasih yang tidak mudah untuk dihilangkan. Kelahiran baru menghasilkan kasih kepada sesama. Tapi tidak hanya kepada sesama, kelahiran baru juga menghasilkan kasih kepada Allah. Kita lihat ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kasih kepada Allah melalui perbuatan kita yang juga mencerminkan kasih itu. Itu dengan taat kepada perintah-perintah Allah. Ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan sebagai syarat bahwa kita mengasihi Allah. Syarat. Terkesan berat untuk kita lakukan. Tapi sebenarnya tidak. Yohanes sendiri menjelaskan bahwa perintah Allah itu tidaklah memberatkan. Bagaimana mungkin itu tidak memberatkan, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa lihat di ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Perintah Allah tidaklah memberatkan kita karena kita sudah lahir dari Allah. Kelahiran baru itu memampukan kita untuk melakukan perintah-perintah Allah. Bapak Ibu Saudara, ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa perintah Allah adalah untuk mengalahkan dunia ini. Dunia ini dimaksud di sini merupakan kedagingan yang ada di dalam diri setiap manusia yang berdosa. Ketika kita bisa mengalahkan kedagingan yang ada di dalam diri kita, itu karena sebelumnya kita telah dilahirkan kembali oleh Allah. Kristus sebelumnya yang telah menjadi teladan dengan mengalahkan maut, dengan bangkit pada hari ketiga. Setelah kematiannya, dia berhasil mengalahkan godaan dunia, mengalahkan dosa, bahkan menebus kita dari hukuman maut. Bapak Ibu Saudara, mari kita refleksikan. Apakah kita mengalahkan dunia? Atau malah kita sedang dikuasai oleh dunia? Kita adalah para pejuang Kristen yang berjuang untuk bisa mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara, saya mau mencoba sebuah simulasi. Coba bagaimana kita bisa mengalahkan dunia. Coba kita bayangkan sejenak. Kita berada di rumah, kita duduk di sofa kita yang nyaman. Baru kita memegang remote control televisi kita. Kita mengganti channel televisi kita satu persatu. Dan saat kita menggonta-ganti channel itu, musuh kita muncul. Di channel ini terdapat kata-kata kotor yang berlimpah dan nama Tuhan dihujat. Kita ganti channel lain. Di situ terdapat lebih banyak kulit daripada pakaian. Di situ ada pornografi. Kita ganti channel lain. Di channel itu ada moralitas yang diejek, seolah-olah itu adalah kejahatan. Kita ganti lagi channel lain gitu. Isinya itu ya sangat buruk. Bahkan saking buruknya kita tidak ingin mengetahui apa isinya. Bapak Ibu Saudara, kita mulai tergoda untuk menonton hal-hal yang ditampilkan oleh dunia. Kita hampir jatuh dan kita hampir menyerah. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita dari situasi ini? Kita hampir jatuh dalam dosa yang terus menarik kita. Kira-kira apa yang bisa membalikan keadaan kita
dalam pertempuran kita dengan dunia, dalam keadaan kita sedang terdesak? Bapak Ibu Saudara, jawabannya adalah iman. Dan hanya melalui iman kita bisa mengalahkan dunia. Iman akhirnya memampukan kita untuk menekan tombol mati pada remote control yang kita pegang dan menggagalkan upaya dunia untuk menyeret kita ke dalam dosa. Iman adalah percaya bahwa Tuhan memegang kendali, memegang remote control kehidupan kita dan kemudian bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bahwa kelahiran baru merupakan inisiatif Allah untuk melahirbarukan kita menjadi anak-anaknya. Kelahiran baru membawa kita untuk menjalin relasi dengan Allah. Kita menjadi keluarga Allah dalam Yesus Kristus. Kelahiran baru membentuk kasih dalam hidup kita. Baik itu kasih kepada Allah, juga kepada sesama kita manusia. Kelahiran baru membantu kita untuk menaati perintah-perintah Allah dan mengalahkan dunia. Kelahiran baru mendorong kita untuk memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang mengalahkan dunia. Iman itu yang memberikan kita kemenangan, sebuah kemenangan yang manis, yang kita rasakan atas dunia saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu ini, kami bersyukur karena melalui kasih-Mu kami dilahirbarukan. Melalui kasih-Mu kami dimampukan untuk bisa mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Bapa, kami juga rindu untuk bisa mengalahkan dunia ini dengan iman percaya kami kepada Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.